Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang masalah teori dasar pengobatan ya. Pada prinsipnya ada tiga tindakan ketika kita akan melakukan pengobatan. Ya, salah satunya adalah yang pertama ya, yaitu terapi herbal. Ya, kalau dalam bahasa Cina-nya itu disebut dengan naifu. Itu adalah merupakan teknik terapi dengan memasukkan obat ya ke dalam tubuh, baik dengan cara diminum atau dimakan, dihirup atau dihisap ya, atau juga ada herbal yang disuntikan juga ada. Hal ini bisa digunakan terutama pada kasus-kasus kronis. Jadi ketika tidak bisa di treatment dengan tindakan-tindakan, maka yang kronis-kronis itu bisa diterapi dengan konsumsi herbal, diberikan resep herbal. Ya. Kita melihat si kasus pasiennya, misalnya dia sudah kronis, ketika kita refleksikan otomatis energinya tidak ada. Ketika dia bantu dengan teknik-teknik yang mengeluarkan energi dan materi dari tubuh pasien juga tidak bisa, karena dia sudah kronis. Ini biasanya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang kelemahan fungsi yang sudah sampai kepada perut dan sumsum tulang misalnya. Ya, penyakit-penyakit yang sudah pasien sudah tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa komunikasi lagi. Nah, itu rata-rata kita masukkan dengan herbal, itu pun ketika masih bisa pasien bisa mengonsumsinya. Berikutnya adalah terapi fisik, yaitu treatment ya. Bahasa Cinanya atau bahasa TCM itu disebut dengan Weifu. Itu merupakan teknik terapi yang dilakukan pada permukaan tubuh ya, tanpa memasukkannya melalui mulut atau hidung, yaitu seperti salah satunya adalah akupresur, akupuntur ya, refleksi, bekam, moksa, sengatan lebah atau yang disebut dengan apiterapi, terus sedot lintah yang disebut dengan hirudo, terapi hirudo, terus dengan pernafasan dan lain sebagainya. Terapi ini efektif pada kasus yang masih di permukaan kulit atau di otot atau pembuluh darah dan meridian dengan kondisi daya tubuh yang masih kuat. Jadi energi masih ada, maka bisa dilakukan dengan treatment tersebut. Salah satunya juga spot bisa menggerakkan daripada energi-energi yang tertahan, yang terikat dalam tubuh. Ini untuk membedakan penyakit ini sudah kronis yang harus dengan herbal saja, atau pasiennya masih bisa diterapi dengan treatment. Cara mendiagnosanya bagaimana? Kita harus tahu nanti dengan cara melihat lidahnya, warna lidahnya, ketebalan yang ada di mukosa lidahnya, dan juga tentang prabanadi ya, Jun Kwanju daripada si pasien tersebut. Terus yang ketiga adalah terapi mental atau dengan disebutan TCM-nya adalah Senfu, merupakan teknik penyadaran ya, penyadaran yang disampaikan kepada penderita agar dapat mengendalikan emosinya ya, sehingga dapat memberi ketenangan pada jiwanya. Ya, misalnya kasus-kasus orang yang nggak bisa tidur, orang yang nggak bisa tenang, itu kan kalau jiwanya kita bangunkan, otomatis dia akan memperbaiki semua kerusakan kelemahan fungsi dalam tubuhnya, dan juga perubahan perilaku dari ke arah yang lebih baik, sehingga akan menenangkan organ di dalamnya. Kadang gini, ada orang nggak bisa tidur, kemudian kita ruqyah misalnya, tapi ruqyah itu memang betul bisa menenangkan, tapi ketika ada kelemahan fungsi dalam organ yang dengan ketidaktenangan, itu juga harus diobati. Makanya nanti juga dari tiga prinsip ini bisa ada yang digabungkan salah satunya, ada yang dipakai cuma satu, ada yang digabungkan tiga-tiganya gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi hasil daripada treatment atau pengobatan yang kita lakukan. Jadi sebelum seorang terapis menjalankan terapi terhadap pasien, itu wajib mengetahui dan memperhatikan hal-hal berikut ini nanti ya kita sebutkan. Jadi nanti penyakitnya itu udah kronis atau belum ya, terus bisa ditreatment bagaimana gitu ya. Itu harus memperhatikan hal-hal yang akan kita sampaikan nanti. Yang pertama itu satu itu menentukan kelainan penyakit. Kelainan penyakit
ada pada meridian atau pada organ dalam. Jadi kalau kita belajar akupuntur itu kan ada kalimat meridian. Meridian itu adalah saraf-saraf yang menghubungkan kepada organ. Itu adalah saraf luar. Jadi penyakitnya itu masih di permukaan atau sudah di dalam, atau disebut dengan penyakit meridian atau penyakit organ. Nah, nanti penanganannya beda. Kalau dalam organ kita harus keluarkan. Ya, keluarkannya adalah bagaimana caranya. Kalau masih di dalam meridian, kita tinggal sedot dari permukaan atau dorong dari dalam. Nah, itu kan kita harus mencapai ke sana nanti. Dengan treatment apa yang hanya menyedot dari luar, dengan treatment apa yang kita bisa membuang dari dalam, itu kan perlu ilmu untuk mengetahui ke sana. Yang keduanya adalah menentukan jenis penyakit. Ya, penyakitnya itu penyakitnya itu lemah atau kuat. Ya, dalam keadaan se atau si. Ya. Panas atau dingin. Ya. Atau hang kalau bahasa TCM-nya ya. Serta gabungan keduanya juga bisa. Makanya kadang Abu juga menyarankan kepada asisten itu ada pasien yang punggungnya diapi tapi perutnya dibasah. Nah, itu kenapa? Karena ada gabungan di situ. Dan otomatis kalau di daerah tropis ini, daerah tropis yang kita tinggal di sini, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang sifatnya itu gabungan. Dingin dan panas bisa bergabung dalam satu badan pasien menjadikan sebuah penyakit. Ya, atau se dan si-nya juga bisa bergabung di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu mencari penyebab penyakitnya. Dan penyebab penyakit kan kita harus tahu rajanya penyakit itu adalah angin. Sedang di medis tidak mengetahui kalau disebut rajanya penyakit itu adalah angin. Tapi kalau kita di orang tradisional itu adalah rajanya penyakit itu adalah eksternal, dan eksternal itu rajanya adalah angin. Karena angin bisa membawa materi buruk ke dalam tubuh, bisa menyerang meridian dan juga menyerang bagian organ dalam. Yang keempatnya adalah kita mampu menentukan apakah akut atau kronis. Itu akut atau kronis penyakitnya ini. Kalau sudah kronis penanganannya ya tidak seperti kita menerapi penyakit-penyakit yang baru muncul. Kemudian yang kelima menentukan penggunaan teknik terapi. Apakah itu harus pakai jarum atau pakai moksa atau pijitan atau pakai treatment yang lainnya, itu harus disesuaikan dengan kondisi si pasiennya atau dengan kombinasi. Misalnya kalau yang sering lakukan kita di sini adalah menggabungkan antara totok spot dengan treatment yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh pasien untuk mengalihkan keseimbangannya. Jadi intinya harus mampu mengembalikan sifat sehat dari badan pasien, bukan hanya sekedar treatmentnya kita seperti sedang memperlihatkan kemampuan kita, bukan itu, tapi kita harus mengetahui kebutuhan si pasiennya. Walaupun kita bisa fasdu, tapi ketika pasien tidak mampu untuk difasdu maka tidak boleh difasdu. Walaupun kita bisa refleksi, bisa akupuntur, bisa yang lainnya, kalau pasien itu tidak sesuai dengan treatment yang kita lakukan maka tidak akan sampai pada titik kesembuhannya. Yang berikutnya itu yang ke berapa itu? Yang keenam ya. Yang keenam itu teknik pelaksanaan terapinya. Mau dikuatkan atau mau dilemahkan si penyakitnya itu. Jadi yang kita serang itu kan bukan pasiennya. Yang kita serang itu kan penyakitnya. Penyakitnya itu kalau dalam keadaan kuat dia harus dilemahkan. Karena dia akan menekan, akan menjadikan orang itu linglung. Itu harus dilemahkan. Atau kita tonifikasi, ya. Mau disedasikan atau diinvestasikan, kita lemahkan atau kita kuatkan. Itu kalau dalam ilmu TCM itu kan disebut dengan sedasi atau tonifikasi, dilemahkan atau dikuatkan dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah cara pemilihan titik berdasarkan keluhan serta kasus. Jadi titiknya di mana, kasusnya apa. Jadi nggak sembarangan. Ada orang yang sering dibekam misalnya nih. Karena ada hadis yang mengatakan umul muhis itu sebagai 100 penyakit bisa mengeluarkan semua gangguan dalam tubuh. Dia melakukan bekam di titik di kepala. Padahal di titik kepala itu ada kelemahan fungsi ketika dikeluarkan materinya. Dia penyakitnya ada di perut, ambil di kepala, penyakitnya di tangan, ambil di kepala. Kadang tidak sesuai. Maka yang terjadi bukan kebaikan tapi keburukan di pasiennya. Dan itu harus hati-hati untuk kita, jadi pengalaman untuk kita. Yang ke-8 ada menentukan intervalnya, waktu terapinya. Ya. Misalnya
ada pasien stroke yang diterapinya cuma seminggu sekali, walaupun terapinya itu betul tepat sesuai, tapi kalau intervalnya kurang kena ya, maka kesembuhannya juga akan terlalu jauh, terlalu lama gitu. Tapi kalau misalnya stroke itu kita sarankan ya tiap hari atau sehari 1 kali atau sehari 3 kali kita lakukan terapi treatment. Apalagi dengan pengobatan semprot itu, masya Allah, sangat sekali memudahkan kita untuk menterapi pasien-pasien yang sudah kegagalan fungsi dari akibat stroke-nya. Ya, jadi itu tadi ada 8 ketentuan. Jadi seorang terapis itu harus menjalankan tahapan-tahapan sebelum treatment itu dilakukan kepada si pasiennya. Dan selain itu juga nanti ada beberapa lagi ya, selain yang di atas tadi, ada beberapa hal yang sangat penting yang yang harus selalu ditanamkan dan harus sangat diperhatikan bagi seorang yang hendak terjun di dunia pengobatan agar dia selalu selamat di dunia dan akhirat, yaitu satu, niat menolong manusianya karena Allah semata, serta pasrahkan hasilnya hanya kepada Sang Penyembuh, yaitu Asy-Syafi, karena kita bukan tabib, kita adalah ar-rasik ya. Tabib itu Allah. Kemudian sandarkan segala tindakanmu pada Al-Quran dan hadis. Jadi petunjuk-petunjuk dan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu dhalina illa khasara, atau kalimat law anzalna hadzal qur'ana al jabal la fatahu. Jadi ketika Al-Quran ini dibacakan kepada jabal, gunung itu aja, itu bisa pecah, bisa hancur. Apalagi kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam tubuh manusia. Jadi Al-Quran bisa digunakan untuk sandaran ketika kita mengobati, dan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kalam yang ada dalam Al-Quran itu bisa juga dipakai untuk ketika kita menterapi. Terus kita juga yang jadi prinsip ya, pengobatan itu adalah seni hati. Jadi hati kita kalau ketika akan menterapi pasien itu coba lembutkan hati kita, jangan kasarkan hati kita. Walaupun kita ketemu dengan setan misalnya, jangan marah kita dengan setan, karena kemarahan itu justru akan menjadikan kita setan. Jadi coba lembutkan hati kita ketika menghadapi pasien. Kemudian tidak ada sum'ah, kesombongan bahwa kita mampu untuk membuang penyakitnya, dan semuanya pasrahkan kepada Allah. Jadi tinggalkan kekerasan hati kita ketika kita menghadapi kasus-kasus pada pasien. Itu yang berikutnya adalah selalu mengasah keterampilannya dari prakteknya, terus analisanya, dan ilmu-ilmu yang selalu dipelajari dan yang selalu mencarinya. Dan kebanyakan kita mencari ilmu itu dari pasien. Kemudian kita mengasahnya bagaimana? Kita banyak merenung bahwasanya badan kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, ketika untuk berpikir tentang penyakit dari pasien itu ternyata ada yang mengendalikan. Dan itu saling kita merenung, berpikir, maka akal kita akan insya Allah akan semakin cerdas ketika menghadapi pasien-pasien kita. Yang berikutnya itu fokus ketika bekerja, tidak ada senda guru kita kepada pasien, pokoknya fokus ya. Ini adalah ilmu yang diberikan Allah kepada kita, jadi kita harus fokus untuk menyelesaikan kasus yang sedang kita hadapi. Jadi ketika pasien sudah pasrah kepada kita, itu berarti Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita untuk dijadikan ilmu. Jadi kita harus serius menghadapi si pasien dan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Maka kita akan biasa merasakan kelainan yang ada dan mengetahui dengan lebih sempurna dalam mempelajarinya. Jadi kelainan dari pasien itu apa karena sennya, jiwanya, atau karena fisiknya, atau kekurangan materinya, atau kelebihan materinya, itu kita akan terbaca ketika kita sudah terbiasa. Jadi kemudian fokus ketika bekerja menghadapi pasien itu insya Allah menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Dan kemudian yang terakhir nih, jangan mencari ketenaran ya. Ketenaran itu jadi yang kesombongan buat kita, atau kekayaan, karena kita ketika dapat pasien pasti dapat duitnya, dapat biayanya. Coba sering-sering kita mengganti pasien, sering-sering kita mengikhlaskan pasien untuk tidak membayar pada kita, itu akan jadi lembut hati kita, akan lembut ya. Dari karena itu ketika kita hanya mengedepankan dari ketenaran, mengedepankan dari penghasilan, maka lambat laun itu pasien-pasien juga akan menjauhi kita. Jadi sebagai dasar
dasar daripada pengobatan ketika seorang kita akan terjun dalam bidang terapi. Menjadi seorang terapis, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kita adalah, sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan jadi terapis adalah insyaallah sangat bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Barakallahu fi. Salam sehat, salam sejawat, salam support Tasikmalaya. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.